Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ada hal menarik ya yang terjadi di sepak bola tadi malam, terutama untuk sepak bola Indonesia, di mana Jai Itzes, kapten timnas Indonesia yang bermain di Serie A bersama Venezia, tampil sebagai kapten utama untuk pertama kalinya. Dan ini menjadi pertama kalinya pemain Indonesia menjadi kapten di Serie A. Jadi selain Jai Itzes ini adalah pemain pertama yang tampil di Serie A, pemain Indonesia pertama. Jai Itzes juga mencetak gol pertama, menjadi pencetak gol pertama. Dia juga menjadi kapten pertama. Dan ini cukup mengejutkan ya, karena Jai Itzes ini kan bisa dibilang di Venezia belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun kan, masih banyak pemain lain yang sebenarnya sudah lebih lama gitu, tapi Jai Itzes ditunjuk sebagai kapten karena Bohan Paloh kapten utama mereka tidak bisa bermain karena cedera ya. Bohan Paloh cedera, dan ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya. Menjadi pengalaman yang sangat mahal untuk pemain Indonesia, terutama ketika ada pemain Indonesia yang ditunjuk menjadi kapten di sebuah klub yang bermain di kompetisi teratas di dunia. Ini menjadi sebuah kebanggaan sekali sih. Tapi sayangnya di pertandingan kemarin menghadapi Udinese, Jai Itzes dan kawan-kawan kalah dengan skor tipis 3-2. Itu pertandingan seru banget sih, gue nonton ya. Pertandingannya seru banget, terutama di babak kedua ya. Terutama di babak kedua itu wah seru parah. Tapi sayangnya akhirnya Venezia harus takluk dari Udinese, dan Jai Itzes mainnya tidak terlalu solid ya, mau bilang. Tidak terlalu solid. Tapi ini pun ya bisa diterima karena apa? Di belakang ibaratnya pemain yang biasanya tampil utama itu cuma Jai Itzes doang, sisanya tuh cedera. Yang gue tahu ya. Jadi Jai Itzes ini bisa dibilang menjadi leader di belakang, menjadi leader. Dia juga mainnya di back tengah ya. Di sisi tengah, jadi ya bad ya. Benar, Jai Itzes dan kawan-kawan tidak bisa menahan gempuran dari Alexis Sanchez, legenda dari Chile ya, legenda dari Chile. Jadi ini merupakan modal yang sangat baik untuk menatap bulan Maret ya untuk Jai Itzes sendiri. Karena kita tahu kalau kita bicara pemain ini ya, pemain ini kan bisa dibilang banyak orang yang bilang kalau mendapatkan pemain ini tuh berkah gitu. Kenapa? Karena selain capability-nya yang luar biasa, potensinya juga yang sangat besar. Selain potensinya yang sangat besar, pemain ini juga punya leadership yang luar biasa gitu. Pemain ini punya leadership yang luar biasa, dan kemarin pun ketika timnas Indonesia ada masalah ketika kalah 0-4 dari Jepang kan, Jai Itzes menginisiasi juga untuk mengadakan pertemuan internal. Jadi memang apa ya? Ya sangat berkah lah mendapatkan pemain ini, karena jarang-jarang ya kan ada pemain Indonesia yang bisa banget jadi leader gitu. Jarang banget kan kalau kita lihat kapten timnas Indonesia kan hampir selalu ganti-ganti kan. Dan kalau melihat leadership seorang Jai Itzes ini sih kayaknya sampai Jai Itzes pensiun sih bakal jadi kapten terus sih. Ini Jai Itzes ini bakal jadi kapten terus ya, melihat kepemimpinannya. Jadi ini sesuatu yang sangat menguntungkan untuk timnas Indonesia. Ya gue harapkan Jai Itzes pastinya jangan sampai cedera aja ya, jangan sampai cedera, karena agak bingung sih kalau bicara siapa yang layak lagi jadi kapten. Mungkin Rizky Ridho timnas Indonesia, tapi kalau kita bicara leadership as a personal, ini Itzes luar biasa sih leadershipnya. Dan dari itu pun ketika menghadapi Udinese dia banyak vokal ya kepada teman-temannya, kepada wasit, banyak sekali vokal, dan ya sayangnya belum memberikan dampak yang positif ya untuk
timnya. Dan Venezia masih terjebak di zona degradasi, masih di peringkat 19. Dan ini cukup worry ya sebenarnya gue. Cukup worry karena kontrak Itzel kan masih panjang ya. Dan harusnya kalau misalkan dalam tanda kutip Venezia terdegradasi, harusnya sih pemain sekelas Itzel sih bisa aja bertahan di Serie A ya, direkrut sama tim lain. Kabarnya Juventus ya, tim besar Juventus kabarnya mengontak Venezia ya, karena tidak mendapatkan back dari Lens. Dia kemarin mengontak Venezia menanyakan soal harga transfer Itzel, dan Venezia kabarnya mematok Itzel dengan harga 20 sampai 30 juta euro. Wah, ini besar sekali ya untuk ukuran pemain Indonesia. Iya kan? Jarang sekali ada pemain Indonesia yang dihargai sampai segitu gede gitu. 20 sampai 30 juta euro itu kan sekitar berapa? Berapa sih kursnya sekarang? 300 miliar. Jarang sekali ada pemain Indonesia yang bisa menyentuh harga itu kan, 300 miliar. Jadi wow sekali gitu. Dan kalau kita bicara value Itzel kan, kalau bicara transfer market ini kan ada di angka 52 miliar ya. Nggak usah berapa, 3 juta euro ya, 3 juta ya. Ada di angka 3 juta apa 3 juta setengah, 3 juta setengah ya, 3 juta setengah euro. Dan kalau melihat performa Itzel seperti ini sih, kayak nilainya bakal naik terus, kayaknya bisa selevel Hilger sih harganya Itzel ini. Jadi cukup berkah ya kita mendapatkan pemain ini ketika pemain ini masih muda, masih belum ada di peaknya. Dan ketika pemain ini masuk ke Indonesia, tiba-tiba pemain ini masuk ke peaknya. Jadi dia punya leadership, dia juga punya kualitas ya. Dia punya leadership, dia punya kualitas, dia punya pengalaman yang luar biasa. Jadi berkah sekali sih timnas Indonesia mendapatkan pemain ini. Jarang-jarang ya. Dari dulu ya, dari era naturalisasi zaman dulu, kayaknya untuk gue Itzel ini adalah diaspora terbaik so far ya. Karena benar-benar sangat bermanfaat untuk Indonesia. Sangat-sangat bermanfaat. Jadi gue harapkan untuk Itzel semoga bisa konsisten, semoga bisa terus bermain di level tertinggi, semoga juga bisa terus menjadi kapten ya di semua tim nanti yang dia bela. Entah tuh di Venezia dia baru 1,5 tahun loh, tapi dia udah jadi kapten di Venezia. Atau ntar nanti di tim mana, mungkin bisa di tim yang main di UCL ya, dia jadi kapten. Ini akan sangat membanggakan sekali sih. Dan Itzel juga bilang dia kan pengen main di Liga Inggris ya. Liga Inggris adalah tujuannya, dan gue berdoa kepada Itzel supaya, meskipun gini ya, bermain di Liga Inggris itu kan sangat sulit ya, apalagi untuk pemain Indonesia. Kenapa? Karena ranking Indonesia kan sekarang masih di bawah 100 FIFA, dan sementara setahu gue untuk masuk ke Liga Inggris itu minimal negara lu itu harus peringkat 75 FIFA atau enggak home ground. Dan Itzel kan bukan home ground ya, jadi otomatis ranking FIFA itu nanti yang bakal dilihat. Dan karena Indonesia ini masih di ranking 120-an, jadi akan sangat sulit untuk Itzel bermain di Liga Inggris, akan sangat sulit, tidak masuk regulasinya gitu. Dan salah satu kuncian untuk Itzel supaya bisa main di Liga Inggris adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Karena apa? Hanya dengan masuk ke Piala Dunia kita akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Dan ranking FIFA di Piala Dunia itu sangat besar. Poin FIFA di Piala Dunia itu sangat besar. Jadi kalau kita masuk ke Piala Dunia, kita sangat bisa untuk menembus 70, 75, ranking 75 atau 70 dunia. Sangat bisa ya. Jadi mungkin 4 sampai 5 tahun mendatang sih bisa ya, harusnya. Ya, jadi itu sekilas tentang Itzel ya. Kalian kalau ada ini, Itzel sudah menyatakan di beberapa podcast ya, bahwa dia sangat bangga bisa berseragam Indonesia. Ibaratnya ini juga amanah dari kakeknya. Jadi we'll see ya,
dengan karir Idzes, karena gue tuh jujur sangat menarik dengan karir Idzes ini. Tiba-tiba Venezia lolos ke Serie A, tiba-tiba Idzes jadi kapten, tiba-tiba Idzes bikin gol lawan Juventus, tiba-tiba Idzes pun jadi kapten di Indonesia. Ini kan sesuatu yang sangat cepat ya, di 1 tahun terakhir loh ini perubahannya, sesuatu yang sangat cepat gitu. Jadi akan sangat menarik menunggu karir Idzes selanjutnya ya guys ya. Oke, rekor apa lagi yang akan dilakukan oleh Idzes ini as a pemain Indonesia? Bye.